Gunakan kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan mencintai kebudayaan Melayu Riau dengan menyaksikan acara Rona Melayu, Televisi Republik Indonesia, Riau Kepulauan Riau, setiap hari Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Pak Kun mungkin terlebih dahulu Pak. Tadi kita berbicara tentang masih tingginya angka laka lantas di Riau. Lantas bagaimana upaya dari Jasara Harja itu sendiri untuk membantu menekan angka laka lantas khususnya di Provinsi Riau? Ya, memang kalau kita lihat dengan apa yang tadi kita diskusikan, tugas pokok Jasara Harja adalah memang memberikan pelayanan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tapi kemudian dalam perkembangannya pemerintah menghendaki kita juga untuk juga ikut terlibat aktif itu dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Karena itu ketika itu saya teringat Menteri BUMN yang terdahulu menyatakan bahwa sebenarnya upaya yang terbaik dari Jasara Harja adalah ketika orang tersebut tidak lagi membutuhkan pelayanan Jasara Harja karena mereka selamat dalam berlalu lintas gitu. Oleh karena itulah kemudian Jasara Harja mulai lebih intensif lagi bekerja sama dengan kepolisian dan kemudian instansi terkait lain, Dinas Perhubungan untuk kemudian ikut terlibat dalam peningkatan keselamatan. Bentuk-bentuk keterlibatan kami satu bisa dalam bentuk bantuan ya, pemberian bantuan seperti traffic cone, barikade yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian ya Pak untuk rekayasa lalu lintasnya bagaimana agar arus lalu lintas itu bisa berjalan dengan baik dan aman gitu. Itu salah satu bentuk yang kita berikan. Kemudian dalam program yang sifat edukatif, sifatnya kami melakukan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah, kemudian masyarakat umum, bahkan terakhir kami melakukan safety riding bekerja sama dengan pihak kepolisian, go to campus di Universitas Islam Riau kemarin. Jadi untuk mengedukasi lagi masyarakat kita terutama mahasiswa. Karena data kami juga menunjukkan sama dengan kepolisian, mahasiswa kita ini banyak yang kemudian menjadi korban laka. Jadi saya kira alangkah sangat sayangnya buat kita, generasi emas kita kemudian hilang karena kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itulah kemudian kami mengedukasi dari sisi itu. Nah kemudian ada program bersifatnya peningkatan kesehatan. Kami punya mobil pelayanan kesehatan keliling. Di misalnya Car Free Day, di setiap minggu kami ada di sana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis. Silakan. Itu bukan untuk laka lantas saja ya Pak ya? Iya, silakan kalau itu umum. Iya. Kemudian di terminal-terminal, jadi bagi supir atau awak yang akan berkendara atau termasuk penumpang sekalipun, kami sediakan untuk itu. Jadi saya kira upaya ke sana kami lakukan. Terus bantuan ambulans juga kami sudah sampaikan. Sekali lagi juga untuk bagaimana tindakan preventif ketika terjadi kecelakaan di TKP bisa kemudian evakuasi segera untuk mendapatkan pertolongan. Salah satunya adalah dengan ambulans. Ya mungkin walaupun jumlahnya masih terbatas tapi cukuplah. Sudah pernah dari segi pencegahan, penanganan dan sosialisasi sudah dilakukan oleh Jasara Harja dalam upaya untuk menekan angka lalu lintas laka lantas di Provinsi Riau. Bagaimana dengan pihak kepolisian Pak dari? Baik Mbak, sebenarnya yang dikemukakan Pak Kun itu sudah sejalan sebenarnya dengan pihak kepolisian. Tapi di sini saya lebih ingin mengemukakan dari sisi lainnya. Kalau sisi lain itu yang saya maksud, saya akan mulai dulu sasarannya. Sasarannya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir tentunya, termasuk para awak pengemudi angkutan umum, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan angkutan truk, juga kita berikan penyuluhan. Selain itu juga sasarannya pihak mahasiswa dan pihak pelajar. Bahkan kita sudah mulai membuka, bahkan sudah berjalan hampir lewat ya 3 tahun belakangan ini, kita sudah mulai membuka ke masyarakat atau anak-anak kita yang paling kecil, mulai dari tingkat TK. Kita memanfaatkan taman-taman lalu lintas kita. Sudah ada pendidikan sejak dini. Tapi namun sangat masih disayangkan memang belum termasuk dalam kurikulum nasional ya. Termasuk apalagi dalam kurikulum 13 ini 2013 belum termasuk sama sekali. Selain dari itu juga di saat pas kita di kewilayahan, pada saat masyarakat memohon SIM, kita juga berikan penyuluhan bagaimana cara berlalu lintas yang baik di samping dia mengikuti ujian. Terima kasih, itu saya kira. Baik, karena kita sudah berada di penghujung dialog kita Pak, langsung disambung dengan closing statement atau kesimpulan dialog kita hari ini. Silakan Pak. Kesimpulannya pada hari ini sebenarnya berkaitan dengan tingginya angka laka lantas tadi, sebenarnya bukan harus ada upaya
polisi ataupun pihak jasa harja secara umum, secara khusus gitu. Tetapi tanpa kesadaran tinggi dari masyarakat, tanpa ada niat baik masyarakat untuk menjadikan dirinya sebagai polisi di jalan raya, kesemuanya ini mungkin lambat ya Pak tercapainya. Jadi kita baik pihak kepolisian maupun jasa harja sekarang ini menghimbau kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Jadi jangan lagi masuk pada proboden tertentu sehingga itu kan dapat pelanggaran itu pelanggaran itu kan mengawali terjadinya kecelakaan itu. Jangan lagi memotong arus yang tidak pada tempatnya, atau dengan katakan yang sering mengatakan masyarakat salah jalan gitu kan. Nah ini kan mengundang hal yang tidak baik. Oleh sebab itu kita minta partisipasi masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, masyarakat pada umumnya. Kita minta bersama-sama kita jaga situasi lalu lintas ini. Baik, Pak Kun, singkat saja Pak, closing statement untuk dialog kita hari ini. Ya, saya kira keselamatan adalah tanggung jawab bersama, jadi sebaiknya masyarakat juga berpikir panjang sebelum melakukan tindakan pelanggaran, karena peraturan dibuat memang untuk menertibkan dan untuk meningkatkan keselamatan kita. Nah, ketika upaya itu sudah dilakukan, tapi kemudian kemalangan tetap terjadi kecelakaan dan sebagainya, segera laporkan kasus itu ke polisian dan jasa harja siap untuk memberikan jaminan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih kepada Pak Kun dan juga Pak Darimi atas sedianya hadir berdialog bersama kita. Dan untuk 3 orang penelpon yang berinteraksi secara langsung bersama kami di studio tadi bisa mengambil helm yang dipersembahkan oleh Jasara Harja langsung di kantor Jasara Harja Jalan Sudirman. Ya saudara, itulah tadi dialog Riau Cemerlang. Dan ikuti terus dialog Cemerlang setiap hari Senin dan Selasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Debira Mona undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.